sih kakak itu punya masalah yang sangat banyak, terus membuat kakak itu stres, banyak pikiran, gak makan gitu? Banyak banget Kak. Kalau masalah capek itu dipikir-pikir itu semua orang pasti capek. Iya, pasti capek. Semua orang pasti ada problem dan masalah dalam dirinya. Ya. Menurut saya yang capek itu ketika kita udah capek-capek berkegiatan, kita udah capek-capek kerja belajar di luar sana, terus kita pulang ke rumah dengan harapan kita ingin istirahat dengan tenang, tapi justru kita tidak mendapatkan itu. Jangan lupa saksikan podcast kami hanya di Suara Gen Z. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Gen Z. Perkenalkan, namaku Kalisa yang akan menemani podcast hari ini. Tapi tentu saja saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh tamu spesial, yaitu kakak. Boleh perkenalkan namanya? Halo, perkenalkan semuanya, namaku Cindy Aulia. Aku siswa aktif dari SMK Negeri 1 Jombang. Oh, saya SMK Negeri 1 Jombang. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah para remaja, dari masalah keluarga, pertemanan, serta percintaan ya teman-teman. Jadi untuk para remaja seperti kalian, jangan lupa dilihat podcastnya sampai selesai. Oke, kakak, bisa kita lanjut ke pertanyaan langsung? Iya. Oke, pertanyaan pertama ya kakak, tentang apa itu kenakalan remaja atau pergaulan bebas yang merajalela. Nah, gimana ini pendapat kakak tentang kenakalan remaja? Ada beberapa hal yang latar belakangi atau faktor dari kenakalan remaja atau pergaulan bebas itu. Entah itu faktor keluarga, ekonomi, pertemanan, sahabat, percintaan, dan lain sebagainya. Remaja seusia kita dengan pemikiran yang masih labil secara emosional dan perilaku sangat mudah terpengaruh dan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Kebanyakan dari mereka tuh kayak berpikir gini kak, yang kebanyakan yang saat ini ya, mereka itu mikirnya gini, menyalahkan keadaan dan memanfaatkan keadaan Agar terjerumus itu ya kak? Iya. Bukan agar terjerumus, kayak mereka terjerumus ke pergaulan bebas itu faktornya karena keluarganya. Oh, gitu. Tapi mereka itu berpikiran gini, menyalahkan keadaan dengan gini, aku tuh seperti ini ya karena keluargaku, aku tuh ya jangan salahin aku kalau aku terjerumus ini karena orang tua aku jadi memanfaatkan. Tapi kalau dipikir-pikir ya kak, dipikir-pikir secara logika, buat apa sih kita terjerumus dan ikut ke dalam pergaulan yang tidak jelas karena tuh pada akhirnya kita yang akan rugi dan tidak ada manfaat buat diri kita. Toh kan akan merugikan diri kita dan orang lain. Kalau dipikir-pikir kita ngikutin nafsu untuk terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja tuh kayak rugi banget gak sih kak? Karena kita kehilangan masa depan. Gak ada manfaat untuk diri kita. Toh kan itu semua cuma buat kesenangan semata aja. Tentu saja. Justru aku berpikir itu kayak gini. Gimana? Aku dengan dihadapkan dengan dunia yang keras, terus lingkungan yang tidak baik, tapi aku masih bisa survive gitu kak. Aku masih bisa bertahan dengan kalau dipikir-pikir begini. Aku memiliki kapasitas yang besar, aku memiliki peluang besar untuk
ikut terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena kan aku sama dengan kayak mereka. Misal aku sama kayak seperti mereka, lingkungan yang gak baik, gak ada support dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi aku memilih untuk tidak terjerumus. Iya, aku memilih untuk tidak, dan aku malah mikir gini. Mending aku ngebuktiin kepada orang lain, mending aku ngebuktiin kepada orang tuaku, keluarga dan lain sebagainya, bahwa aku itu bisa bertahan, aku bisa sukses meskipun tanpa support, dukungan dari teman, sahabat atau siapapun itu. Aku bisa loh tanpa kalian, aku bisa loh berdiri di titik ini, Tetap tumbuh meskipun keadaannya rapuh ya. Dengan dihadapkan lingkungan yang gak baik seperti itu, aku harus punya pendirian yang kuat, aku harus punya value. Aku berani nge-cut off siapapun yang gak bisa Hargai. Bisa berani. Aku harus bisa berani dan bisa nge-cut off siapapun orang yang tidak bisa menghargai aku, siapapun yang nggak baik untuk hidupku dan masa depanku, even itu teman, itu pasangan, sahabat dan lain sebagainya. Karena aku punya pendirian, aku punya value. Terlalu rugi kalau aku berlarut-larut dalam kesedihan. Meskipun kadang rasanya kita itu ingin menyerah, kayak galau banget, ingin semuanya itu tapi aku menekankan dalam prinsip diriku, aku harus bisa tunjukkan kepada mereka bahwa aku bisa tanpa mereka, meskipun tanpa support, dukungan dan apapun dari mereka, aku bisa loh tumbuh, bisa loh di titik seperti ini, aku bisa loh sukses. Oke, untuk para remaja, jangan lupa kalian itu harus tetap tumbuh ya, meskipun dalam keadaan yang rapuh, karena masa depan kalian itu masih amat sangat panjang. Jadi kalau buat ikut dalam pergaulan bebas atau kenakalan-kenakalan yang sangat tidak baik untuk diri kalian sendiri, itu lebih baik kalian jangan ikut-ikutkan ya, ataupun FOMO, karena itu sangat gak baik ya. Oke, kakak sudah jelaskan. Nah, bagi kalian yang mempunyai pikiran untuk ikut ke dalam pergaulan bebas dan kenakalan remaja, kayak lebih pikirkan dampak ke depannya. Dampak negatif dan positif. Dampak yang perilaku yang akan kalian ambil. Misal kalian ingin ikut-ikutan FOMO, kenakalan remaja, minum-minuman keras atau dan lain. Pikirkan konsekuensi atas tindakan yang kalian lakukan. Pikirkan apapun itulah, entah masa depan kalian yang akan hancur cuma karena kesenangan semata. Dan kalau menurut aku sih Kak ya, pendidikan itu juga penting untuk membantu si remaja ini agar tidak terjerumus ke orang tua, dukungan dari orang tua, dari guru, support system dari keluarga, teman. Itu menurut aku sangat penting agar si remaja ini bisa berpikir lebih panjang, berpikir dua kali untuk mengambil tindakan yang lebih baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, kakak pernah gak sih ngalamin fase terlelah atau kayak capek banget dalam menghadapi semua hal, meskipun di situ itu masalah kakak yang sebelumnya itu belum selesai tapi udah ditimpa masalah baru. Nah, kakak pernah mengalaminya? Sebenarnya kalau masalah capek itu dipikir-pikir tuh semua orang pasti capek. Iya, pasti capek. Semua orang pasti ada problem dan masalah dalam hidupnya. Ya. Masalah menurut saya yang capek itu ketika kita udah capek-capek berkegiatan, kita udah capek-capek bekerja, belajar di luar sana, terus kita pulang ke rumah dengan harapan kita ingin
istirahat dengan tenang, tapi justru kita tidak mendapatkan itu. Selalu ada aja masalah yang membuat kita itu nggak bisa istirahat. Dan kadang tuh ngerasa capek ketika kita itu harus terlihat sempurna di depan orang lain, untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kayak aku harus nunjukin ke orang lain bahwa aku tuh sempurna dalam hal kayak pendidikan, apapun itulah. Itu tuh kayak capek banget di dalam diri itu, ada tekanan dalam diri itu, aku harus menjadi sempurna gitu. Padahal kan kesempurnaan hanya milik Tuhan yang bisa. Tapi sekarang tuh semakin kesini ya Kak, aku tuh mikirnya kalau dipikir-pikir ngikutin standar orang lain itu gak akan ada habisnya gak sih Kak? Bahkan malah jadi kita sendiri yang akan capek untuk memenuhi itu. Karena orang lain tuh taunya hasil dari proses kita. Orang lain tidak peduli dan orang lain tidak tahu proses yang kita jalani. Jadi sekarang aku lebih menghargai diri sendiri, dan aku belajar untuk menjadi diriku sendiri. Kalau aku memang kemampuan batasanku segini, porsiku segini, aku akan menghargai apapun yang sudah aku perjuangkan dan sudah aku lakukan. Di keadaan kakak yang lelah, capek gitu ya, kakak pernah gak sih kayak cerita ke teman kakak terus curhat sampai nangis terus sampai capek gitu, makanya ingin mengutarakan ke teman kakak supaya bisa lega gitu, tapi teman kakak itu kayak biasa aja, jadi kayak responnya gak sesuai yang kita inginkan gitu. Nah, dulu aku tuh orangnya dikit-dikit cerita ya. Apapun itu masalah, kecil mau besar, aku tuh orangnya dikit-dikit itu cerita. Terus suatu ketika aku pernah cerita ke temen aku, tapi aku nggak ngedapetin respon sesuai harapan kita. Tapi bener sih Kak, kita tuh gak bisa memaksain orang lain untuk sesuai ekspektasi kita, sesuai harapan kita. Nah, dari situ aku tuh belajar gini, sekeras apapun aku cerita ke orang lain, itu cuma bisa meredakan apa yang ada di pikiran aku aja, agar pikiran aku sedikit tidak terbebani. Karena masalah dan perjalanan hidup apapun itu yang penting kan diri kita sendiri. Orang lain sekeras apapun kan, pemikiran orang lain kan beda-beda Kak. Kadang kita cerita gini itu dianggapnya biasa. Ada yang menganggap memang dia itu empati. Ada yang berpikiran itu kita menjual kesedihan. Kita kan nggak bisa menebak pikiran orang lain itu seperti apa. Jadi dari situ tuh aku kayak berpikir, aku akan cerita sewajarnya aja, karena kita nggak tahu orang itu tuh lagi ada masalah atau suasana hatinya lagi buruk. Jadi aku tuh nggak mau kayak menyusahkan orang lain dan menambah beban pikiran mereka dengan cerita yang aku alami itu. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih kakak pesan untuk para gengsi agar kita stuck di situ aja atau berhenti di zona nyaman? Nah, apakah ada? Dari aku pesan untuk para gengsi ya. Jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan terus bertumbuh dan berkembang. Gak usah takut kalian gagal, gak usah takut kalian itu kurang sempurna dan kurang mampu. Kalau kata Gen Z sekarang kan insecure Nah, kalian gak usah berpikiran seperti itu, stop untuk berpikiran negatif. Terus mencoba hal baru apapun itu. Kalau kata Prilly Latuconsina tuh gini Kak, guru terbaik adalah pengalaman. Kalau kita nggak mencoba hal baru, kita nggak mencoba untuk melangkah, kita tidak akan merasakan gimana rasanya jatuh, gimana rasanya kita bangun, gimana rasanya kita bangkit untuk memperbaiki semuanya. Kalau kita stuck di tempat situ-situ aja, kita nggak akan ngerasain semua itu, proses semua itu.
Kalau kita sudah mencoba, bahkan meskipun hasilnya tidak sesuai apa yang kita inginkan, meskipun hasilnya gagal, dari situ kita bisa mengambil pembelajaran. Oh, ternyata kemarin aku salah ini. Oh, nanti kedepannya aku akan memperbaiki seperti ini. Jadi buat kalian para Gen Z, untuk biar tidak stuck di tempat situ-situ aja, kalian harus tumbuh, kalian harus berproses, berkembang dengan kemampuan kalian untuk mencoba semuanya. Buat kalian para Gen Z atau remaja, jangan terjebak di tempat situ-situ aja atau zona nyaman. Cari pengalaman sebanyak mungkin, cari wawasan ilmu sebanyak mungkin. Kan ilmu kan nggak harus di sekolah, nggak harus di tempat kuliah, bisa jadi di luar, atau kan kita dalam kehidupan akan bertemu orang baru banyak dan orang baru yang sifat dan perilakunya berbeda-beda, sifat dan perilakunya berbeda-beda. Itu juga bagian dari belajar. Kita belajar memahami orang lain, kita belajar sabar, kita belajar gimana caranya ikhlas. Dan itu semua juga akan melatih kita untuk menata masa depan sedikit demi sedikit, dan cari pengalaman sebanyak mungkin, karena perjalanan itu masih panjang, masa depan kalian itu masih panjang. Percuma kalau kalian tuh stuck di situ-situ aja, kayak waktu kalian itu terbuang sia-sia. Oke, untuk para remaja, jangan lupa diingat ya pesannya kakaknya tadi, yaitu perbanyak pengalaman dan wawasan. Jadi kalian itu jangan berada di zona nyaman aja atau di zona aman. Jadi kayak kalian itu harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar kita bisa memperbaiki diri dan masa depan. Oke, pesan saya untuk para Gen Z yaitu jaga kesehatan kalian, karena jika kalian sakit maka waktu kalian akan terbuang sia-sia. Itu saja dari kami ucapkan terima kasih telah melihat podcast ini dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf.